Please enjoy. Wow, hati-hati. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Oke, malam hari ini saya sengaja gitu ya membuat latte art yang teman-teman sudah tonton barusan. Nah, itu adalah latte art yang saya bikin dengan menggunakan wadah yang tidak umum, yaitu menggunakan Tupperware. Jadi konteksnya adalah ini untuk challenge atau semacam tantangan buat diri saya sendiri, itu yang pertama ya. Dan yang kedua, ini untuk latihan saja, latihan skill gitu. Karena terus terang teman-teman, latte art itu kalau misalnya hanya dibatasi oleh brewing dan steaming gitu ya, itu sebenarnya salah. Menurut saya ada satu faktor lagi yang sangat menentukan, yaitu adalah pouring. Jadi ada brewing, ada steaming, dan ada pouring. Nah, saya membuat latte art di wadah yang tidak umum seperti ini, itu konteksnya adalah melatih teknik atau skill pouringnya, teknik atau skill menuang susunya. Jadi itu akan sangat mempengaruhi hasilnya teman-teman. Oke, jadi saran saya, oke kita ukur ya, coba ya kita ukur. Ini adalah Tupperware dengan dimensi, ini ada 17, oke. Lalu kemudian sekitar 12, terus tingginya ya, nggak nyampe 6 ya, hampir 6, tapi kan nggak keisi semua, nggak penuh. Kalau di latte art ini underfill ya. Oke teman-teman, artinya apa? Wadahnya tidak kecil gitu ya. Ada tantangan di mana kita mengontrol jarak antara spout dengan permukaan latte. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saran saya jika teman-teman ingin mengikuti challenge ini, ya kan, wadah itu juga mempengaruhi jug yang kita gunakan, atau sebaliknya ya, jug juga sangat mempengaruhi cup atau wadah yang kita pakai. Jadi teman-teman, kalau misalnya wadahnya agak gede, ya kita nggak bisa menggunakan gampangannya jug yang kecil seperti ini. Ini adalah jug yang 350 mili. Lalu kemudian ini adalah jug yang 420 mili. Nah, untuk yang ini ya, saya punya ada dua nih. Nah, ini adalah jug dengan 600-700 mili. Nah, ini tentu saja Tupperware-nya lebih dari 600 mili sebenarnya, makanya dia nggak penuh, hanya separuh saja. Oke, jadi teman-teman, pelajarannya adalah jug juga akan sangat menentukan dalam pouring di latte art yang kita praktekin. Terus buat teman-teman yang ingin belajar latte art gitu ya secara otodidak, saya sarankan supaya mulai sekarang selain soal brewing dan steaming tadi ya, untuk pouring itu belajarlah teori aliran ya, teori tuangan. Ya, bagaimana dari mana kita menuang, ke mana kita menuang, volumenya dikontrol, speednya juga dikontrol, jaraknya juga dikontrol. Nah, dengan begitu teman-teman, saya berkeyakinan akan lebih cepat belajarnya ya. Nah, kalau masih kurang cepat lagi, ya mungkin opsi training akan menjadi pilihan terbaik. Tapi itu saran saya adalah dilatih dulu gitu ya. Kalau teman-teman punya rezeki, ya silahkan ikut training dimanapun, nggak ada masalah soal itu ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di malam hari ini dengan challenge seperti ini ya. Sekali lagi, ini konteksnya adalah untuk latihan, untuk challenge saja, dan untuk bersenang-senang ya, untuk happy, untuk sukacita. Karena latte art itu sebaiknya dibuat dengan penuh kegembiraan, penuh passions. Kalau kita bikinnya sudah stres duluan, saya sangat yakin hasilnya juga akan mempengaruhi gitu ya, jauh dari kata sukses. Nah, apalagi frustasi. Jadi saran saya untuk teman-teman yang belajar latte art, pouring sekali, 2 kali gagal, sudah istirahat dulu gitu ya. Jangan terlalu memaksa. Baru kemudian berikutnya kalau sudah siap mental, sudah enjoy ya, sudah relax, lanjutkan belajar lagi gitu loh, supaya tidak banyak bahan-bahan yang terbuang. Oke. Saya kira demikian ya teman-teman. Selamat mencoba tantangan ini, latihan skill ini. Tidak perlu berdebat, ini bukan untuk jual beli gitu ya, bukan untuk diminum customer gitu ya, ini hanya untuk latihan skill saja ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton, semoga latte artnya makin cakep. Selamat
ngulik, selamat ngulik, selamat latihan. Passion ditingkatkan supaya teman-teman bergairah gitu ya latihannya. Saya kira demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.